Papua memanas. Lukas NMB, Gubernur Papua, ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Gimana? Lukas NMB. Ya, Lukas NMB. Dua periode dari Demokrat, Ketua DPD Demokrat Papua. Ya kalau udah 2 periode memang harus diganti sih. Tapi kan nggak gini juga caranya. Gini juga caranya. Cuman yang unik ini Mahfud MD dan KPK ini kan Dan juga PPATK. Oke, ini jadi satu bukan akibat tapi imbas dari penyelidikan mereka kemarin soal gratifikasi 1 miliar, tapi ternyata setelah ditelusuri lagi oleh PPATK itu ternyata merembet kemana-mana kan gitu. Ternyata banyak. Diduga. Masih diduga mungkin ya. Oh iya, betul. Ini diduga. Karena kan belum ada, Pak Lukas ini kan belum datang ke Jakarta, masih di Papua. Sudah ditetapkan tersangka, tapi kemudian kemarin panggilannya belum datang ya? Iya, sudah dipanggil sekali, tidak datang, kemudian dan harapannya sih beliau datang dan kooperatif. Kalau memang ingin diperiksa di Papua, silakan boleh, tapi tolong dikondisikan dulu masanya. Oke, di Papua lagi panas yang betul katamu tadi. Makanya kan panas. Pasca ditetapkan tersangka kemarin, bukan tersangka ya, 2019 iya, ya, tanggal 19 kemarin tersangka. Langsung masa pendukung dari Lukas ini melakukan aksi demonstrasi menolak adanya kriminalisasi gubernur mereka. Nah ini yang unik ini. Jadi mereka berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Menko Polhukam, KPK, dan juga PPATK. Ini bagian dari skema politik. Waduh, ini dibilang rekayasa politik. Rekayasa politik, dan ini mengkriminalisasi gubernur mereka. Dan apa yang Lukas NMB yang mereka dukung gitu, yang menjadi istilahnya panutan mereka gitu di sana. Bahkan kemarin kan isunya nggak cuman soal gratifikasi aja kan gitu, ada soal penggelapan dana untuk Pekan Olahraga Nasional. PON ya? Penggelapan dana apa sih itu? Penyelewengan anggaran. Oke. Cuman kemarin setelah penelusuran berapa sih ini dananya yang pencucian uang kemarin itu? Kalau PPATK nih Mas, PPATK tuh menemukan dugaan bahwa Lukas NMB ini menyetorkan secara tunai sejumlah 560 miliar ke kasino. Tunai. Kasino itu dia main judi apa memang mau aja kayaknya? Nggak mungkin dia nggak main judi kan? Iya. Maksudnya ke kasino ngapain nyetor uang kalau nggak main judi gitu loh. Atau mungkin cuman itu untuk ini aja, kamuflase pencucian uang. Ya karena kan memang ada diberitakan juga bahwa Lukas NMB ini punya manajer pencucian uang. Nah, ada manajernya. tapi belum ada buktinya sih. Ya, itu kan belum dibuktikan. Pihak-pihak dari KPK dan PPATK juga Menko Polhukam lah yang punya kerjaan untuk membuktikan kan. Dari dugaan-dugaan tersebut. Terus dia juga punya jam tangan mewah senilai 556 juta. Ini berapa juta, Mas? Gak sampai kayaknya, ada juta-jutaan. Ini hadiah gratis, belanja online ini. Aduh. Habis itu 500 juta. Pihak PPATK juga memblokir sejumlah rekeningnya Lukas NMB yang isinya nggak main-main, Mas. Berapa? 71 miliar rupiah. Oh, tapi sebenarnya yang terakhir yang dia setorkan laporin ke usaha pejabat kan pasti ngelaporin kan setiap tahun kan kekayaannya. Ada nggak sih berapa sih kemarin dia laporin? Beda ya berarti angkanya. Beda. Ya dengan yang setelah ditelusuri ya, setelah diselidiki ya. Dan mungkin dianggap gini, Mas, dianggap nggak wajar nih penghasilannya seberapa, tapi kok hartanya dia segini gitu loh. Iya, Pak Alex juga kan wakil ketua KPK. Enak banget ya. Soalnya ya. Kayaknya kita kalah akrab banget. Si wakil ketua KPK Alexander bilang bahwa kemudian pun kalau si Lukas NMB ini kemarin kan nggak datang nih, terus kemudian mereka melakukan konferensi pers.
kalaupun memang si Lukas NMB dan pendukungnya ini merasa bahwa Lukas NMB ini tidak bersalah, buktikan saja gitu loh ke publik, sampaikan saja ke KPK, ke penegak hukum. Kalau dia merasa berat untuk datang ke Jakarta, ke gedung KPK di Kuningan, mereka siap memfasilitasi untuk datang di di Papua gitu. Tapi dan satu syarat, ini masanya diamanin dulu lah, supaya kan enak juga kan prosesnya. Dan memang hal-hal dugaan-dugaan ini kan dugaan yang melibatkan jumlah uang nggak kecil, sangat besar. Ini mesti dibuka nih ke publik supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya kriminalisasi dan rekayasa politik. Apalagi ini menjelang 2024. Iya, betul. Dan ini kan pasti berpengaruh dengan konstelasi politik, terutama di Papua. 560 miliar kalau untuk serangan Fajar waduh, lumayan itu. Itu bisa jadi juga. Jangan sampai keceplosan. Serangan Fajar 560 miliar, waduh. Dan memang sih pihak Menko Polhukam, KPK dan juga sampai PPATK itu sudah membantah bahwa ini adalah rekayasa politik, bukan. Dia sudah berkali-kali dia membantah. Ini enggak rekayasa politik. Ini memang sudah ada pemeriksaannya, sudah ada penyelidikannya, dan baru sekarang dibuka gitu. Kenapa publik menilai melihat ini adalah bagian dari rekayasa politik, atau ada indikasi atau ada kecurigaan menduga ada keterkaitan dengan politik ini karena pasca Susilo Bambang Yudhoyono ya? Di Rapim kemarin di tanggal 19 dia menyatakan untuk turun gunung dan akan melakukan aktivitas yang merasa nanti akan ada kecurangan di 2024. Makanya SBY mau turun gunung. Merasa perlu untuk kembali meramaikan gelanggang politik di Indonesia. Makanya bisa jadi menurut pandangan netizen dan beberapa kelompok menganggap bahwa ini adalah permainan politik, karena Lukas NMB ini udah 2 periode nih Demokrat ya kan, DPD di Papua, dan tahu sendiri kan Papua kan salah satu istilahnya ladang juga kan, dari mulai ekonominya sampai kemudian masa kan lumayan kan di sana. Jadi kalau semisal partai lain mampu mengambil atau menggeser Lukas NMB ini kan ya, yang notabene adalah oposisi dari pemerintah juga kan partainya. Meskipun Lukas NMB secara pada saat 2019 yang mendukung Jokowi. Iya. Itu kan tapi bukan dari garis partai ya kan, tapi secara secara pribadi memang mungkin sosok Jokowi jadi panutan untuk Lukas NMB. Tapi kemudian kalau untuk instruksi partai nggak seperti itu gitu. Makanya meskipun KPK maupun PPATK atau kemudian Menko Polhukam bicara ini tidak ada kaitannya dengan politik, apalagi menjelang 2024, tapi siapa yang tahu? Iya, siapa yang tahu, dan ini harus dibuka seterang-terangnya. Terang-terangnya.